Pula doa yang pertama ini diberikan kepada siapa? Apakah kau doakan kepada sahabatmu Abu Bakar yang selalu mendampingi? Apakah kau berikan kepada cucumu Hasan Hussein, Siti Fatimah putrimu? Apa kata Rasulullah? Tidak. Doa yang pertama ini aku akan doakan untuk umatku. Apa doa pertama Rasulullah untuk kita? Allahumma ghfir li ummati. Ya Allah, ampunilah segala dosa. Siapa umat Rasulullah? Sekali orang yang selalu membaca selawat cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bertanya lagi, liman saniyah, doa yang kedua ini kau berikan kepada siapa ya Rasulullah? Tetap doa yang kedua ini aku akan berikan kepada umatku juga. Apa doa Rasulullah? Dengan doa yang sama, Allahumma ghfir li ummati, ya Allah, ampunilah segala dosa umat. Ini sudah dua doa Rasulullah diberikan untuk kita ini umat. Apakah kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Liman salisah. Lalu doa yang ketiga ini kau berikan kepada siapa ya Rasulullah? Di saat Rasulullah pada saat itu ketika terjadi perang Uhud, Rasulullah sudah bercampur mukanya dengan darah, ya. Sudah kewalahan Rasulullah SAW ketika terjadi perang Uhud. Lalu datanglah utusan ini ya Rasulullah, doakan musuh-musuh ini biar mati, ya. Doakan musuh-musuh ini biar mati dalam medan peperangan Uhud ini. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak. Walaupun sudah bercampur mukanya dengan darah, tapi doa yang ketiga ini aku akan simpan, nanti aku akan berikan kepada, aku akan doakan umatku nanti di padang mahsyar. Apa doa yang tersimpan sampai sekarang untuk kita semua? Syafa'atul li ummati. Aku akan berikan syafaat, pertolongan nanti untuk umat. Jadi tidak ada yang bisa membantu. Nabi Adam, Nabi Ibrahim tidak bisa menolong kita. Semua nanti padang mahsyar itu nafsi sendiri para nabi, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada saat itu manusia dalam gelisah, manusia sudah tertahan dengan siksa padang Arafah, padang mahsyar, ya. Sudah tertahan, apakah saya ke neraka atau ke surga? Ada jaraknya matahari dengan kepala satu jengkal. Disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. 3 kali Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada ya Rasulullah, irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Sudah tidak ada orang yang sujud lagi. Rasulullah tidak mengangkat kepalanya. Ya Rasulullah, irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Tidak. Ya Rasulullah, irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Walaupun kita sujud, apa yang kau inginkan aku akan berikan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma satu doanya Rasulullah SAW. Ya, selamatkanlah umatku disiksa pada mahsyar, pada Allah. Selamatkan umatku. Apakah umatku mau ke surga? Itulah nanti Rasulullah SAW akan memberikan doa yang tersimpan sampai sekarang ini yang kita sebut dengan syafa'atul azam, syafaatnya Rasulullah yang paling besar nanti untuk kita semua. Ya, makanya siapa yang memberi syafaat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, ya. Pernah suatu ketika ada seseorang yang datang menziarahi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika menziarahi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu datang seorang ahli ibadah ini, karena orang ini lagi membaca berjanji, anta syamsul abadru ya Rasulullah, engkau bagikan matahari dan rembulan, anta iksiru wa ghali ya Rasulullah, engkau bagikan emas yang paling mahal harganya, ya anta misbahu suduri ya Rasulullah, engkau yang sebagai penerang jiwa dan hati. Datanglah orang ini, datanglah orang ahli ibadah ini. Ketika pada saat itu bertemu dengan orang yang selalu memuja nama Nabi Muhammad SAW, lalu seorang ini diajak ke rumahnya lalu diberikan makan, ya, diberikan makan yang mewah. Setelah makan lalu dipotong lidahnya. Kenapa dipotong lidahnya? Karena dia terlalu memuja nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terpotong lidahnya orang ini, ya. Ketika terpotong lidahnya, ya, akhirnya dia mengambil lidahnya, datang ke makam Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak bisa berselawat, aku tidak bisa memuja namamu dengan lisanku yang fasih, karena lidahku dipotong oleh orang yang tidak suka kalau aku akan memuja diriku, kata orang itu. Ya. Akhirnya pingsan orang itu, pingsan di depan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu dalam mimpinya, ketika pingsan karena saking banyak keluar darahnya, ya, dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Walaupun kau tidak bisa berselawat dengan fasih, cukup hanya hatimu saja.
Tapi orang ini apa? Ya Rasulullah, aku ingin mengeluarkan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad dengan lisanku yang fasih. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, lidahnya diambil oleh Rasulullah lalu ditaruh di bibirnya bersama. Ya. Inilah mujizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya lama kemudian para jemaah bahwa orang ini selalu memuja, selalu baca selawat. Makanya kalau bisa ada waktu di hadapan maka berdiri di sinilah selalu baca selawat. Ya, ada waktu sekarang sudah ini, tapi nampak di mana-mana. Ya, ini di sini baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lama kemudian datang lagi orang ini baca selawat di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang pemuda yang ganteng. Ya, ketika datang, wahai hamba Allah sini. Bolehkah kau ikut ke rumah saya? Saya akan berikan makan. Nah, pemuda ini ikut terus, ya. Ketika diajak ke rumahnya, ikut ke rumahnya. Ketika melihat jalan, persis jalan yang sama dengan orang yang memotong lidahnya yang pertama. Sampai itu, wahai pemuda, apakah kau ingin memotong lidahku lagi? Tidak. Aku ingin kau makan makanan yang aku sudah sediakan. Ya. Ketika sampai di situ disediakan makanan, akhirnya makan. Ya. Makan, ketika kenyang, ini ada orang pemuda ini dia mengambil ranjang yang besar, kurungan yang besar, dan di situ ada, kalau bahasa kita monyet, ya, ada monyet di dalam kurungan itu. Lalu seorang hamba ini terkejut, siapa ini? Ini adalah bapak. Ini adalah bapakku, terkutuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia pernah memotong lidahmu ketika aku memuja hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang kau inginkan? Maafkanlah ayah saya ini biar berubah seperti manusia seperti biasa. Disitulah seorang yang lembut hatinya ini memaafkannya lalu berubah menjadi manusia dan mati dalam keadaan membenci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah para jamaah bahwa alhamdulillah, ya, insyaallah nanti kita akan ucap salam pamitan kepada Rasulullah. Adab kita sebagai orang muslim adalah ketika kita sampai di sini ucap salam kepada Rasulullah. Ketika kita pulang atau meninggalkan kota Madinatul Munawwarah, kita pun ucap salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita menghadap, kita lihat khusyuk, ya. Dan Assalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu alaikum ya Habiballah. Assalamu alaikum ya Assalamu alaikum Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya Khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Jazakallah an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairal jazaa. Assalamu alaikum ya Amiral Mu'minin Sayyidina Umar. Jazakallah an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairal jazaa.